Kalau kita melakukan napak tilas tentang pendidikan seks kaum remaja pria di Pulau Jawa, ternyata akan dijumpai catatan sejarah dan rekam jejak yang cukup panjang. Sekitar abad ke-15, pendidikan seks untuk anak-anak yang menginjak remaja juga mulai ada atau mulai dikenal di Banyumas, Purworejo, Temanggung, dan beberapa wilayah lainnya di Jawa Tengah. Bahkan menjadi suatu tradisi yang cukup lama masa hidupnya, sebab tradisi ini berakhir setelah pertengahan abad ke-20. Istilah yang populer pada waktu itu adalah nyantrik seks atau nyantrik lelananging jagat. Dalam bahasa yang lebih simpel adalah nyantrik untuk menjadi lelaki sejati. Sederhananya, seorang pria akan berguru pada seorang wanita yang berprofesi sebagai gowok untuk mendapatkan tradisi pendidikan seks bagi anak-anak yang beranjak dewasa atau bersiap akan menikah. Dari beberapa catatan yang ada tentang gowok, konon tradisi ini lahir seiring kehadiran Laksamana Cheng Ho ke Pulau Jawa pada tahun 1415. Tradisi ini dikenalkan oleh seorang wanita bernama Gowok Niang. Dalam pelafalan masyarakat Jawa, nama Gowok Niang berubah menjadi Gowok. Gowok saat itu menjadi salah satu profesi terpandang, di mana seorang perempuan biasanya berusia 30-40 tahun dan tidak memiliki status perkawinan membuka praktik yang diperuntukkan untuk mengajari seorang anak yang sudah berangkat remaja atau menginjak dewasa dan bersiap akan menikah tentang berbagai seluk-beluk hubungan seks dan tata rumah tangga setelah pernikahan. Bukan hanya teori, anak-anak yang nyantrik gowok akan diajari praktek bersenggama atau berhubungan badan atau bersetubuh yang sebenarnya. Mereka akan diajari untuk mengenali seluk-beluk tubuh wanita, mulai dari bagian-bagian yang sensitif hingga taraf hubungan seks yang benar-benar menguntungkan antara suami dengan istri. Hampir mirip dengan Kama Sutra di India, tetapi nyantrik gowok lebih sederhana dan waktunya juga lebih cepat karena hanya sekitar 5 atau 7 hari saja. Sedangkan pemahaman Kama Sutra jauh lebih rumit karena menyangkut juga aspek kepercayaan dan ketuhanan, walau ada juga ajaran-ajaran seksnya. Gowok disewa dan tentunya mendapatkan upah untuk menjadi guru anak-anak mereka. Biasanya orang tua akan mempercayakan anaknya pada gowok langganan keluarga, yakni gowok yang memang telah dipercaya mampu mengajari anak-anak mereka terkait pengetahuan seks. Sehingga di era itu, satu gowok bisa melayani 2 atau 3 pria remaja dari satu keluarga. Dalam karya novel Ronggeng Dukuh Paruk karangan Ahmad Tohari, praktik gowok direkam dengan begitu baik, dengan sangat halus dan begitu detail. Begitu juga dengan paparan tentang praktek pergowokan dalam buku Nyai Gowok karangan Budi Sarjono. Masa pergowokan biasanya berlangsung hanya beberapa hari, paling lama 1 minggu. Demikian diungkapkan Ahmad Tohari, seorang sastrawan dan budayawan dari Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Novel trilogi Ronggeng Dukuh Paruk, satu di antaranya menggambarkan dengan sangat apik, dengan sangat menyentuh bagaimana ketika sang ronggeng, sang penari yang bernama Srintil, harus memainkan perannya sebagai seorang gowok. Ketika dia harus memainkan peran untuk mengajari seorang remaja supaya menjadi pria sejati, menjadi lelananging jagat. Satu hal yang tidak perlu diterangkan tetapi harus diketahui oleh semua orang adalah hal yang menyangkut tugas inti gowok, yaitu mempersiapkan seorang perjaka agar tidak mendapat malu pada malam pengantin baru. Demikian dijelaskan oleh budayawan Ahmad Tohari. Strata sosial gowok yang terpandang juga berdampak pada anak didiknya yang nyantrik. Biasanya setelah remaja pria tersebut selesai nyantrik, dia akan dianggap mahir bermain seks. Bahkan sang anak pria itu akan mendapatkan status
status sosial yang lebih tinggi, bisa jadi akan menjadi rebutan kaum wanita. Bukan karena mahir berhubungan badan saja diranjang, tetapi anak didik gowok juga dipandang memiliki pengetahuan tentang dunia pernikahan. Anak tersebut dianggap akan mampu menempatkan pasangan atau istrinya sesuai dengan hasil pendidikan yang diperolehnya. Mereka menjadi lelaki sejati dalam hubungan rumah tangga. Tradisi gowok yang mulai hidup di abad ke-15 perlahan-lahan mulai pudar dan akhirnya menghilang pada akhir tahun 1960-an. Selain memang berbenturan dengan nilai-nilai agama, tradisi gowok juga dipandang menjadi sesuatu yang bisa membahayakan sang anak yang nyantrik, maupun bahaya bagi pihak keluarga atau calon keluarga dari perempuan yang akan dinikahinya. Pasalnya, banyak anak didik gowok akhirnya lebih memilih dan jatuh cinta pada sang guru. Padahal untuk menjadi gowok, salah satu syaratnya adalah tidak memiliki hubungan perkawinan. Demikian sekilas tentang tradisi pendidikan seks untuk kaum remaja yang pernah hidup di Pulau Jawa. Terima kasih untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Matur nuwun.